Sebentar, saya untuk share screen sih pakai mana tombolnya ya? Ini tampilan baru. Sudah ketemu. Ini sudah saya tampilkan slideshow. Sudah tampil di tempat kalian belum? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, oke. Saya mulai ya. Bismillah. Artritis rheumatoid. Artritis rheumatoid ini ya penyakit di persendian ya. Ini makanya saya gambarnya pakai sendi di tangan. Tapi yang enggak selalu di tangan. Di kaki ya malah sering. Di lutut, di pergelangan kaki, bahkan di jari-jari kakinya gitu. Sering. Dan ini sering terjadinya biasanya simetris. Kalau kalian nemu istilah simetris, nanti seperti di materi juga ada, itu maksudnya kalau kanan kena, biasanya kiri juga kena gitu. Itu yang maksudnya simetris kayak gitu. Artritis rheumatoid. Lanjut. Oke, ini definisinya. Definisinya sebenarnya banyak ya, cuman ya pada intinya ini penyakit autoimun yang sebenarnya penyebabnya juga belum dipastikan. Yang jelas dia non bakterial atau non virus. Jadi dia autoimun gitu. Nah, menyerangnya apa? Menyerangnya pada persendian. Dia biasanya bersifat erosif di sinovitis. Jadi di persendian itu kan ada cairan sinovial ya, dan menyerangnya di situ gitu. Baik di cairan sinovialnya maupun di jaringan ikat persendiannya gitu. Dan dia ini ada pengertian lainnya juga, penyakit inflamasi non bakterial yang bersifat sistemik, progresif, cenderung kronik dan mengenai sendi serta jaringan ikat sendi. Ini kalau saya buka beberapa buku dan beberapa jurnal juga dalam mendefinisikannya itu banyak yang berbeda-beda. Tapi secara garis besar itu sama. Contohnya ini dua definisi ini kelihatannya kan agak berbeda ini ya. Sebentar saya tampilkan pakai itu ya, apa namanya, pulpen. Ini nih, yang antara yang atas dan yang bawah ini kan sebenarnya definisinya agak beda. Nah, yang membedakan kalau yang bawah ini saya ngambil dari buku ilmu bedah. Ini non bakterial. Ada kata-kata non bakterial. Nah, biasanya kalau yang namanya suatu penyakit peradangan dan infeksi, ini dari segi namanya saja sudah kelihatan artritis. Yang belakangnya ada itis-itisnya itu biasanya merupakan infeksi ataupun peradangan. Misalnya appendicitis kayak gitu ya, meningitis gitu. Nah, peradangan atau inflamasi maupun infeksi, inflamasi sama infeksi sebenarnya beda. Namun tanda dan gejalanya seringnya sama, yaitu demam, rubor, kalor, dolor, fungsi elisa. Nah, itu biasanya kan disebabkan oleh bakteri atau virus. Tapi ini ada suatu peradangan disebabkan oleh non-bakteri. Bukan karena bakteri ini, bukan karena virus juga ini. Jadi makanya saya ngambil definisi yang agak berbeda ini dari buku ilmu bedah ini. Inflamasi non-bakterial, agak-agak jarang ini. Biasanya kalau mengalami inflamasi, ya ada karena faktor bakteri, faktor virus, gitu. Tapi khusus pada rheumatoid arthritis ini non bakterial gitu. Jadi dia bersifat sistemik juga, menyerang ke seluruh tubuh. Tapi maksud sistemik di sini dia sistemiknya spesifik pada persendian, tidak spesifik, tidak sistemik secara umum ke organ-organ yang non persendian gitu ya. Enggak, beda sama SLE. Kalau SLE itu sistemiknya ke seluruh organ, enggak pandang itu sendi atau muskulo ataupun organ jantung, paru, enggak pandang. Khusus pada rheumatoid arthritis ini ada kata-kata art kan ya, arthritis ya, dia khusus pada persendian gitu. Progresif, yang dimaksud progresif itu semakin lama itu semakin memburuk gitu, cenderung kronik. Makanya kalau orang sekali kena artritis, ya meskipun dia mendapatkan pengobatan, terapi, dia ngerasa agak enakan, ngerasa agak sembuh gitu, tapi dia sebenarnya bukan sembuh,
cuman mungkin terkondisikan atau terkontrol kayak gitu. Jadi dia sebenarnya memang progresif, semakin lama semakin menahun itu semakin memburuk gitu. Ya, lanjut, etiologi penyebabnya ada banyak. Secara spesifik itu belum diketahui secara pastinya. Beda sama coronavirus ya, COVID itu kan penyebabnya sudah diketahui dengan jelas, ada virus SARS yang bermutasi menjadi virus corona gitu. Nah, tapi kalau yang ini khusus pada autoimun itu belum diketahui secara pastinya siapa penyebabnya gitu. Tapi ada berbagai faktor-faktor yang turut menjadi prediktor, antara lain genetiknya. Biasanya kalau sudah keturunan, ya ini kaitannya dengan keturunan ya. Kalau ada keturunan yang SLE ataupun RA, rheumatoid arthritis, itu ya biasanya keluarganya ada yang kena gitu. Hormon seksual ini cenderung pada perempuan. Biasanya kalau yang jenis kelamin perempuan itu prevalensinya lebih tinggi. Ada faktor infeksi. Infeksi memang bisa menyebabkan jadi artritis, tapi bukan penyebab pasti dan bukan penyebab satu-satunya gitu. Makanya tadi waktu di awal di definisi saya jelaskan ini peradangan non bakterial gitu. Adapun kalau misalnya ditemukan pasien yang mengalami artritis tapi dengan penyerta infeksi, yaitu hanya suatu kebetulan saja. Kemudian heat shock protein dan faktor lingkungan. Ini faktor lingkungan banyak penyebabnya, bisa karena paparan juga, paparan berbagai zat kimia atau iritan itu bisa juga. Lanjut faktor resiko. Nah ini jenis kelamin perempuan. Ini kalau jenis kelamin ya memang tidak bisa dihindari, ini ya nggak bisa dimodifikasi. Ini perempuan erat kaitannya dengan hormon sebenarnya, karena di perempuan mengalami haid, menstruasi gitu kan ya, apa ketidakstabilan hormon estrogen dan progesteron itu sangat mempengaruhi. Apalagi kalau sudah 40 sampai 60 tahun ke atas gitu. Kan penurunan hormon estrogen progesteron sangat sangat tampak, sangat nyata gitu. Makanya terjadi menopause, dan memang di usia-usia tersebut juga relatif banyak terjadi rheumatoid arthritis. Agak jarang memang di usia yang masih agak muda gitu. Tapi ya pernah juga saya menemukan di rumah sakit ada kejadian yang kasus usia 35 gitu, di bawah 40 terjadi ya bisa. Kemudian umur tua, semakin tua ya semakin beresiko paparan salisilat dan merokok, obesitas. Ini kira-kira bisa dipahami ya. Selanjutnya ini untuk angka prevalensi dan insidensinya. Ini gambaran secara umum baik di negara-negara lain di dunia maupun di Indonesia. Kalau di Indonesia sebenarnya kalau kita melihat dari total angka keseluruhan kan paling ya enggak nyampe puluhan persen, itu enggak. Cuman kejadiannya di level sekumpulan lansiaan itu mereka cukup banyak gitu. Kalau kita dibandingkan sama penduduk keseluruhan warga negara Indonesia, kan ada yang anak muda dan yang remaja, ada yang bayi. Nah, sehingga kan angka kejadiannya cuman berapa itu 9%, di Poliklinik Hasan Sadikin 9%, di Cipto Mangunkusumo 4,1%. Nah, ini kan karena perbandingannya dengan keseluruhan kasus pasien kayak gitu. Nah, namun pada kenyataannya di level sesama lansiaan gitu, ini cukup banyak terjadi. Kadang-kadang kita juga punya tetangga ada 2 atau 3. Nah, dari sekian lansia, sehingga hal itu sebenarnya cukup mengkhawatirkan bagi para lansia gitu. Karena sekali kalau mereka kena ini rheumatoid arthritis, mereka tuh rasanya udah nyeri, sakit, nggak bisa jalan, macam-macam rasanya, nggak bisa tidur ya, karena rasa nyerinya itu jadi mereka nggak bisa tidur, akhirnya merembet kemana-mana gitu. Lanjut, manifestasi klinisnya biasanya morning stiffness lebih dari 1 hari, jadi pegel-pegel gitulah di persendiannya. Kemudian ini ada beberapa kejadian tanda dan gejala berdasarkan presentasenya. MCP dan PIP. MCP itu metacarpal phalanx dan PIP joint. PIP itu proximal
interfalangeal. Jadi sendi interfalang. Jadi di antara jari-jari yang mengarah ke kuku itu kan ada falang proksimal, ada falang medial dan falang distal. Nah, pada falang proksimal persendiannya itu biasanya mengalami pembengkakan atau kaku atau sakit, nyeri gitu. Biasanya ya memang kalau sudah bengkak pasti dia nyeri. Kalau nyeri udah kaku pasti. Dan nggak cuma di tangan saja ya, ini di hand dan feet, di tangan dan di kaki gitu. Kemudian lutut, ankle, pergelangan tangan, elbow, siku gitu. Kemudian clavikular juga, acromioclavicular itu yang di pundak itu loh. Jadi kalau kita mengayunkan lengan tangan itu sendi yang di pundak itu acromioclavicular. Itu juga sering terjadi. Cuman dia kejadiannya cukup rendah ya 30%. Yang paling banyak itu memang di metakarpal dan falang itu 90%, lalu diikuti lutut, ankle itu 80%. Selanjutnya ini swelling. Kira-kira pembengkakannya tuh gambarnya kayak gitu. Ini nih di persendiannya yang saya lingkari ini. Oh, warnanya merah. Nah, ini kan kelihatan ini yang saya lingkari. Nah, apalagi kalau pakai cincin ya. Misalnya udah pakai cincin, cincinnya ada di dalam di sini cincinnya. Lalu dia kena ini artritis terus nggak bisa keluar cincinnya. Nah, ini makanya kalau orang sudah mengalami artritis ini kalau dipegang ini nyeri banget ini yang udah kelihatan bengkak nih. Kalau disuruh nekuk kayak gitu, nekuk menggenggam gitu, itu pasti kerasa sakit. Ini pembengkakan terbatas pada area kapsul sendi. Penebalan sinovial terasa seperti spons yang keras. Ini kalau dipegang keras. Lanjut. Ini kalau yang sudah sampai parah tuh dia nyampe bengkok ini. Karena simetris itu artinya terjadi pada kedua sisi. Kalau tangan kanan terkena ya tangan kiri terkena gitu. Ini kalau sampai parah ya sampai bengkok karena dia nggak bisa digerakin ya gitu-gitu aja lama-lama. Kalau udah bengkak nggak bisa digerakin kan dia nggak nggak elastis gitu. Nah ini contoh lain lagi. Ini karena jaringan ikatnya ini mengalami peradangan, dia kaku, lalu tulangnya ini kan nggak bisa digerakkan. Tulang itu kan bisa bergerak karena adanya fleksi dan kontra dari jaringan ikat dan otot ya, karena ditarik gitu oleh otot. Nah, sedangkan pada kasus ini jaringan ikatnya itu mengalami kekakuan. Nah sehingga sendinya kan nggak bisa bergerak. Kalau nggak bisa bergerak ini contohnya udah kayak gini nih. Maka ini falang yang medial kan ke arah bawah. Ini falang yang distal lurus dan dia udah nggak bisa gerak lagi karena terjadi peradangan. Ya sudah, akhirnya semakin lama dia semakin kaku. Ya namanya sendi dan tulang itu kalau nggak digerakkan dia akan terjadi kontraktur. Kontraktur itu kayak kekakuan gitu. Nah, di sini cairan sinovial yang di sini juga tidak bekerja maksimal untuk melumasi. Nah, sehingga semakin lama malah semakin kaku gitu. Karena nggak ibaratnya engsel itu nggak diolesin pakai oli ya lama-lama kaku karatan malah semakin nggak bisa digerakkan. Nah, akhirnya dia semakin tumbuh lama-lama beberapa bertahun-tahun. Nah, akhirnya jarinya kayak gini. Atau kadang juga disebut dengan jari tabuh ya. Lanjut. Ini manifestasi klinis dari yang ekstra artikular ya. Ini ekstra artikular artinya berada di luar yang bukan persendian gitu. Jadi tidak melulu hanya tanda dan gejalanya itu di masalah sendinya saja, enggak. Tapi termasuk kadar titer RF-nya juga tinggi. RF itu apa namanya? Rheumatoid factor gitu. Kemudian kecacatan awal onset. Waktu di awal onset terjadinya kadang-kadang dia tuh sudah kaku dan ototnya itu kayak kram gitu. Kok nggak jalan ini ya? Bentar. Nah, ini extraarticular involvement.
Yang paling tinggi itu adanya simptom tanda dan gejala yang konstitusional. Kemudian ada rheumatoid nodul. Nodul itu pembengkakan yang kayak benjolan gitu. Nanti ada gambarnya. Nah, secara hematologis nanti bisa dicek HB-nya mengalami penurunan. Ini terjadi anemia, leukopenia, trombositosis. Ini hasil-hasil lab yang bisa memungkinkan untuk mendukung bahwa dia memang benar-benar terjadi rheumatoid arthritis. Ini ada beberapa tanda dan gejala pada sistem tubuh yang lain, baik di pernapasan, kardiovaskuler, CVS itu kardiovaskular system, kemudian CNS, cerebroneural, dan sistem penglihatan. Ini ada beberapa yang bisa terpengaruh oleh karena terjadinya rheumatoid. Tapi ini secara garis besar, secara klinis, kalau di angka kejadian yang di rumah sakit sih ini cukup jarang. Kalaupun ditemukan tanda gejala yang menyerang pada sistem tubuh yang lain seperti ini biasanya memang sudah parah gitu. Dan kejadiannya enggak cukup hanya dengan rawat jalan, pasti harus dengan rawat inap. Ini rheumatoid nodul, ini yang saya lingkari ini. Nah, jadi dia ada pembengkakan di situ, ada nodul-nodulnya. Ini contoh gambarnya yang saya lingkari. Nah, jadi nodulnya terbentuk tidak hanya di persendian saja, tapi dia itu menonjol ke kulit ya. Artinya ya tetap dia di bawah kulit ya, bukan keluar dari kulit terus kita ngambil kayak ayam bertelur, itu enggak. Tetap dia berada di dalam kulit, tapi dia itu enggak selalu harus berada di sendi-sendi pergelangan tangan atau jari-jari tangan. Enggak. Contohnya yang kayak gini nih di siku ini ada, tapi memang dekat ke persendian. Pemeriksaan penunjang yang kita perlukan itu ada banyak. Yang paling sering, yang paling akurat untuk digunakan ini RF, rheumatoid factor. Jadi kalau rheumatoid faktornya reaktif atau positif, ya dia memang pembengkakannya itu karena artritis rheumatoid. Nah, ini rheumatoid faktornya ada banyak, bisa IgM, IgG, atau IgA. Ini imunoglobulin ya. Nah, ini pemeriksaannya bisa diulang sampai 4 hingga 6 bulan untuk tahun pertama sampai 2 tahun ya. Karena ini bisa saja kejadian positif bahwa pasien tersebut memang fix menderita rheumatoid arthritis, itu bisa ditentukan terkadang bisa sampai 18 sampai 24 bulan gitu. Ini gambaran radiografiknya. Kalau foto ronsennya seperti ini. Pasti kalau ini sebenarnya tanpa melalui foto ronsen itu pasti udah feeling lah. Pasti perawat di rumah sakit itu juga sudah feeling kalau ada jarinya sampai bengkok-bengkok kayak gitu. Itu hampir bisa dipastikan pasti rheumatoid arthritis. Hanya saja untuk menentukan tindak lanjut, pasti kita juga harus berdasarkan pemeriksaan yang valid. Contohnya dengan ronsen ini. Nah, dari foto ronsen ini kita bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya dari persendian itu. Kita bisa mengetahui adanya periarticular osteopenia, uniform symmetric joint, kemudian marginal subchondral erosion, ada juga joint subluxation. Biasanya ini subluxation bisa diartikan juga dengan dysfunction. Ini kalau persendiannya sudah tidak bisa difungsikan, tidak digerakkan, itu gambaran secara radiografiknya biasanya persendiannya itu ini agak menyimpang jauh dari yang normal. Itu bisa dipastikan pasti dia nggak bisa digerakkan gitu. Ini kan seperti ini nih, penyimpangannya agak cukup jauh dari yang normal seharusnya. Harusnya dia lurus gitu. Nah, kalau untuk mengetahui yang lebih detailnya memang menggunakan MRI, magnetic resonance imaging. Nanti ini bisa diketahui per kedalaman setiap 2 mm atau 5 mm itu bisa diketahui secara detail gitu. Kalau ini kan hanya foto sekali jepret saja, tapi kalau dengan MRI itu bisa per kedalaman
2 milimeter atau 5 milimeter itu kita bisa mengetahui, tapi memang biayanya jauh lebih mahal sampai jutaan kalau tidak di-cover BPJS. Oke, selanjutnya. Saat ini diagnosis AR di Indonesia mengacu pada kriteria diagnosis menurut American College of Rheumatology. Jadi alat ukurnya atau kuesionernya itu pakai ACR. Nah, ini dari beberapa kriteria ini, jika semakin tinggi nilainya, maka dia klasifikasi rheumatoidnya itu semakin tinggi, semakin parah gitu. Ini penata laksanaan medikasinya bisa dengan ini obat-obatan semua ya, NSAID, steroid, imunosupresif, dan terakhir pembedahan. Ini kalau di level perawat, kalau NSAID ini memang sering digunakan untuk pengobatan di rawat jalan ya. Kadang-kadang perawat kalau misalnya dipanggil oleh klien untuk pengobatan di rumah kayak home care kayak gitu, itu perawat juga biasanya menggunakan obat-obatan golongan NSAID, non-steroid anti-inflammation drugs gitu. Tapi ini kalau NSAID itu jangan kelamaan atau jangan keseringan gitu, karena dia efek sampingnya juga banyak atau kadang-kadang juga menimbulkan efek kecanduan gitu ya. Misalnya diobati sama perawat, dikasih obat sama perawat A gitu, nanti untuk tahun-tahun berikutnya kadang-kadang dosisnya naik juga gitu. Ini kadang-kadang ada yang menyebutnya ini obat sabu jagat itu NSAID itu. Jadi obat sakit apa aja dikasih obat-obat golongan NSAID sembuh. Sebenarnya dia bukan sembuh, tapi dia mengurangi gejala gitu. Rasa sakitnya itu hilang, jadi dia ngerasanya sembuh, padahal belum gitu. Sebenarnya kalau rheumatoid arthritis itu kan masalahnya nggak cuma nyeri saja, tapi dia kekakuan sendi juga ngaruh. Jadi meskipun misalnya nyerinya hilang, tapi sendinya masih kaku, itu kan tetap saja belum dikatakan sembuh total gitu. Jadi obat-obatan NSAID ini sebenarnya untuk mengatasi masalah yang simptomatik saja, gitu, seperti nyeri atau rasa sakit, kadang sampai nggak bisa tidur gitu. Di bawahnya NSAID ada kortikosteroid, ya ini levelnya juga cukup tinggi ini kortikosteroid. Bisa dikatakan juga ini obat dewa gitu, kadang kalau mantri menyebutnya ini obat dewa, ya maksudnya sakit apa aja dikasih golongan kortikosteroid ya pasien ngerasanya sembuh gitu, padahal sebenarnya bukan sembuh, namun untuk meringankan gejala. Ini beberapa nama obat-obatan yang biasa digunakan itu. Ada sulfasalasin, ada kloroquine, dan seterusnya. Ya ada masing-masing ada dosisnya. Namun saya tidak menekankan di sini kalau ini pengobatan kan memang wewenangnya profesi lain juga, profesi dokter untuk meresepkan. Kita memantau respon dari pengobatan oleh di pasien tersebut gitu. Apakah terjadi perbaikan apa enggak. Ini contoh obat-obatan yang golongan imunosupresif. Imunosupresif itu kan dia berarti menekan sistem imun ya. Karena ini penyakit autoimun gitu. Jadi kan sistem imun tubuh itu terlalu sensitif terhadap organ tubuh si pasien itu sendiri. Jadi dia menganggap tubuh itu sebagai benda asing yang harus diserang, dilawan gitu. Nah, maka dari itu untuk menurunkan reaksi sistem imunnya itu dengan imunosupresif untuk menekan imun gitu. Jadi reaksi imunnya itu tidak berlebihan. Nah, ini beberapa tindakan keperawatannya yang bisa kita angkat. Ada nyeri akut, ada kerusakan mobilitas fisik. Oh ya, sebelum berlanjut ke tindakan keperawatan, ini saya tampilkan dulu video YouTube. Kita nonton YouTube bareng ya via laptop ya. Bentar, ini harusnya sudah hyperlink.
Kok nggak jalan ya? Sebentar, saya close dulu ya. Learning medicine is hard work. Osmosis makes it easy. It takes your lectures and notes to create a personalized study plan with exclusive videos, practice questions, and flashcards, and so much more. Try it free today. Rheumatoid arthritis. R refers to joints, itis means inflammation, and rheumatoid, is more broadly referred to musculoskeletal illness. So rheumatoid arthritis is a chronic inflammatory disorder and mostly affects joints, but can also affect other organs like the skin and the lungs as well. Cek, apakah ini videonya sudah sampai di kalian? Sudah tayang apa belum ya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah ya? Sudah atau belum? Sudah. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ini kira-kira ada 12 menit kita tayang. Lubricated surface bones to smooth it. One type of medium is called a synovial joint. Synovial joint connects two fibers joint capsule continuously to the outlet. The fibrous capsule is lined with synovial membrane that has cells that produce synovial fluid in the brain. The synovial fluid is normally a viscous fluid like a jelly part of a chicken, and it helps to lubricate the joint. To help serve these synovial cells, the synovial membrane also has blood vessels. Together, the synovial membrane and the articular cartilage form the inner lining of the joint. Rheumatoid arthritis is an autoimmune process that's typically triggered by an interaction between the genetic code and the environment. For example, a person with a certain gene for an immune leukocyte antigen, or HLA-DR1, may develop rheumatoid arthritis after getting exposed to something like cigarette smoke or a specific pathogen like a bacteria that lives in the intestine. These environmental factors can cause modification of our own antigens, such as IgG antibodies or other proteins like type 2 collagen or vimentin. Type 2 collagen and vimentin can get modified through a process called citrullination. That's when the amino acid arginine found in this is converted into another amino acid, citrulline. Meanwhile, due to the susceptibility genes, HLA-DR1 and HLA-DR4, immune cells are sometimes not clever enough, so they get confused by these changes and will no longer recognize these proteins as safe antigens. The antigens get picked up by antigen-presenting cells and get carried to the lymph nodes. Activate CD4 T helper cells. T helper cells stimulate the nearby B cells to start proliferating and differentiate into plasma cells, which produce specific autoantibodies against these self-antigens. In rheumatoid arthritis, T helper cells and antibodies enter the circulation and reach the joints. Once there, T cells secrete cytokines like interferon gamma and interleukin 17 to recruit more inflammatory cells like macrophages into the cortex. Macrophages will also produce inflammatory cytokines like tumor necrosis factor or TNF-alpha, interleukin 1 and interleukin 6, which together with the T cell cytokines stimulate synovial cells to proliferate. The increase in synovial cells and immune cells creates a pannus, which is a thick, swollen synovial membrane with granulation of scar tissue made up of fibroblasts, myofibroblasts, and inflammatory cells. Over time, the pannus can damage the cartilage and other soft tissues, and
also erode bone. Activated synovial cells also secrete proteases, which break down the proteins connected to cartilage. And without the protective cartilage, the underlying bones are exposed and can directly rub against each other. In addition, inflammatory cytokines increase a protein on the surface of T cells known as REG-L, or receptor activator of nuclear factor replicating ligands. REG-L allows T cells to bind one protein on the surface of osteoblasts to get them to start breaking down the bone. Meanwhile, antibodies also enter the joint space. One antibody is called rheumatoid factor, or RF, which is an IgM antibody that targets the proxon Fc domain of aborted IgG antibodies. Another antibody is anti-cyclic citrullinated antibody, also CycL, which targets citrullinated proteins. When these antibodies bind to their targets, they form immune complexes, which accumulate in the synovial fluid.
Nanti mama jadi masaknya. Oh, kasih tidur. Oh, ayam. Ayam. Oke, tadi videonya sudah selesai, itu kita lanjut lagi ke materinya. Ada topping kacang. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi keperawatannya. Pertama untuk diagnosis, lalu intervensinya. Kalau untuk bikin askep sih memang harus ada pengkajiannya, dari pengkajian, diagnosis, rencana intervensi, lalu implementasi dan evaluasi. Tapi pada pokoknya ini diagnosis dan intervensinya, karena nanti implementasi itu kan melaksanakan dari apa yang direncanakan dalam intervensi. Lalu kalau evaluasi berarti mengukur keberhasilan diagnosisnya gitu. Jadi yang kita pahami, yang kita maksudnya dalami gitu. Ini dua hal ini, yaitu diagnosis dan intervensinya. Karena yang langkah yang lainnya itu mengikuti. Kalau pengkajian ya dari tadi materi di awal kita bisa dari anamnesisnya, wawancara, kemudian dari
keluhan pasiennya, kemudian pengkajian yang nyeri gitu. Karena kita sudah tahu dasar-dasar teorinya, kemampuan pasien untuk berjalan gitu. Kemudian adanya deformitas di persendian. Nah, itu kan masuk ke pengkajian sebenarnya. Jadi secara eksplisit untuk pengkajian sudah dipelajari kita di awal tadi. Sekarang masuk ke diagnosisnya. Yang paling sering memang diagnosisnya ya nyeri akut atau kronis, ini tergantung lama waktunya ya. Kalau di Nanda kan ada keterangannya. Dulu Nanda sebelum tahun 2007-an definisi kronis itu kalau lebih nyeri kronis lebih dari 6 bulan. Nah, sekarang yang Nanda terbaru itu nyeri akut dan kronis batasannya adalah 3 bulan gitu. Jadi kalau dia masih di fase-fase awal ya nyeri akut, kalau sudah melebihi 3 bulan ya masuknya ke nyeri kronis gitu ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang berhubungan. Kalau di Nanda itu kan ada faktor yang berhubungan agen cedera fisik, kimia, biologis kayak gitu ya. Nah, ini yang sesuai dengan kasus pada rematik artritis itu kan agen cedera biologis karena dia dari organ biologis tubuh manusia itu sendiri ya, berupa distensi jaringan, proses inflamasi, destruksi sendinya, antara lain kayak gitu. Ini hal-hal yang kayak gini sih nggak disebutkan di Nanda ataupun SDKI gitu ya. Di Indonesia kan punya standar diagnosis ya namanya SDKI. Tapi kurang lebih SDKI juga mengadopsi dari Nanda lah. Kira-kira 80-90%an ya hampir mirip-mirip dengan diagnosis Nanda. Nah, hal yang kayak gini distensi jaringan ini kan nggak ada di SDKI ataupun di Nanda. Dan setiap kasus itu kan memang beda-beda. Kanker bisa saja pasien juga mengalami nyeri. Pasien fraktur patah tulang dia juga mengalami nyeri. Nah, tapi kan agen cederanya itu beda-beda. Kalau orang yang kebentur, kejedot kayak gitu ya, kepukul kan tentu agen cedera fisik. Tapi kalau yang ini agen cedera biologis. Kalau nyerinya karena kebakar ya beda lagi. Kemudian dibuktikan dengan ini nih. Ini bisa jadi related faktor ataupun manifestasi klinisnya ini ya. Ini manifestasinya klinisnya kan ada nyeri, ketidaknyamanan, lalu dia fokusnya karena dia pada rasa sakitnya ya atau penyempitan fokus, perilakunya distraksi atau melindungi bagian yang sakit gitu. Kriteria evaluasi menunjukkan adanya nyeri yang terkontrol atau nyerinya hilang atau menurun nyerinya. Lalu pasien juga bisa tidur, pasien bisa aktivitas, pasien bisa mengikuti program farmakologis yang diresepkan. Intervensinya kalau yang mandiri pertama kita kaji nyerinya skala 0 sampai 10 yang paling umum ya, pakai NRS, numeric rating scale. Ada juga yang sampai 100, tapi kalau sampai 100 banyak banget ya. Ini kalau 0 sampai 10 kan kita gampang tuh pakai kertas ini. Ini kita untuk menunjukkan ke pasien. Kadang-kadang pasien tuh bingung ini ditanyain apa sih kayak gitu. Nah, sehingga kita perlu modifikasi untuk melaksanakan intervensi ini. Kita pakai kertas lah sepanjang penggaris mungkin 20 cm atau sekilan gitu ya boleh. Kasih angka 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasih tahu ke pasien, Pak, itu kalau 0 itu Bapak sama sekali nggak ada rasa nyeri. Kalau angka 1 itu nyerinya ringan, 1 sampai 3 nyerinya ringan, sedang itu 4, 5, 6, 7, kemudian berat itu 8, 9. Nah, 10 itu nyeri yang tak tertahankan atau udah pol-polan banget itulah. Kalau nyeri udah 10 ya udah guling-guling, udah enggak, kadang-kadang udah nggak nyampe sadarkan diri, udah teriak-teriak gitu. Nah, sehingga pasien itu bisa tahu, oh maksudnya skala nyerinya itu, jadinya dia bisa menyesuaikan, oh saya sakitnya ini skala 7, atau kalau sambil meringis kesakitan sambil teriak-teriak ya 8, 9 gitu. Selanjutnya kita kaji faktor yang mempercepat dan tanda-tanda rasa sakit. Kadang-kadang kalau faktor yang mempercepat atau mempengaruhi rasa nyeri pada setiap nyeri kan beda-beda ya. Mungkin dia barangkali bisa saja bilang ini kalau pas lagi dingin tambah-tambah nih nyerinya, bisa saja seperti itu. Kemudian kita berikan kasur yang empuk, yang enak, yang nyaman buat pasien agar dia bisa istirahat.
ini kan nyeri rheumatoid arthritis itu kan nggak hanya di jari-jari doang ya, bisa saja kan di sendi-sendi yang berkaitan dengan posisi tidur kita. Misalnya di pinggul atau di popliteia, di lutut gitu. Itu kan cukup sulit kalau kita mapan tidur gitu, jadinya rasanya nggak nyaman gitu. Beda kalau cuma nyerinya tuh hanya di jari-jari tangan gitu sih, agak agak kecil, agak mendingan gitu. Tapi kalau yang berkaitan dengan posisi tidur itu kan jadinya agak sulit. Makanya kita perlu kasur yang nyaman, yang empuk buat pasien. Kalau pasien posisi nyamannya dengan high fowler, ya kita berikan bantu pasien posisi high fowler. Dorong pasien untuk sering mengubah posisi. Ini untuk mengantisipasi ulcus decubitus. Nah, kalau pasien posisi enggak mau pindah posisi misalnya ya, dia maunya posisi duduk tinggi atau high fowler atau semi fowler tiduran gitu. Udahlah, saya nggak mau pindah-pindah, udah nyaman kayak gini. Tapi kalau keseringan kayak gitu, terus nanti lama-lama bokongnya itu juga panas. Nah, kalau bokongnya panas, pantatnya panas, kulitnya panas, kan dia sangat beresiko untuk menjadi luka gitu. Nanti kalau udah ada luka, repot lagi. Nah, biasanya pada tulang-tulang yang menonjol ya kayak di sakrum, kemudian di scapula gitu. Anjurkan mandi air yang hangat atau dikompres juga dengan kompres hangat ya. Ini kalau yang di area tubuh yang masih mudah terjangkau kayak lutut, pergelangan kaki atau pergelangan tangan itu relatif untuk mudah dikompres gitu. Berikan masase yang lembut, jadi kalau ngasih pijet ya keluarganya itu mijetin yang halus, mijetin ringan gitu, bukan kayak mijetin orang kesleo atau orangnya tukang becak lagi kecapean gitu, enggak. Jadi pijetan yang lembut, jadi memberikan rasa nyaman. Lalu ajarkan dan motivasi penggunaan teknik non farmakologis seperti relaksasi nafas dalam, hipnosis dan lain-lain. Ini tapi efektif pada pasien yang nyeri skala ringan dan sedang. Jadi terapi non farmakologis untuk mengurangi nyeri itu nggak efektif kalau dia udah nyeri skala berat. Ya bayangkan saja ya, dia udah nyeri sambil guling-guling teriak-teriak skala 9 gitu ya, sambil teriak-teriak guling-guling nggak sadar gitu. Nah, kita mau memfokuskan pasien suruh nafas dalam gitu, ya malah kita mungkin diantem sama pasien ya. Nah itu makanya kita harus menyesuaikan kondisinya. Lalu untuk kolaborasi medis, untuk medikasi ya sesuai indikasi. Ini ada beberapa obat-obatan yang berwenang untuk meresepkan. Memang dokter ya, kita memantau respon pasien. Jadi tindakan keperawatan dan diagnosis keperawatan itu kan berubah-ubah sesuai dengan respon pasien. Berbeda dengan diagnosis medis. Kalau diagnosis medis itu ya itu aja, artritis terus nyampe selesai. Nah, tapi kalau kita perawat, ya respon pasiennya artritis, respon pasiennya gimana, cemas, atau mungkin dia ada demam juga ya, kita mengatasi apa yang menjadi keluhan dia gitu. Ini intervensi operasi kalau memang sudah parah ya, bisa sinovektomi, jadi pembongkaran di sinovialnya gitu. Lanjut untuk diagnosis yang kedua, ada diagnosis kerusakan mobilitas fisik. Ini kalau kerusakan mobilitas fisik itu pasien itu nggak bisa beraktivitas karena masalah muskuloskeletal. Ini berbeda dengan intoleransi aktivitas. Kalau intoleransi aktivitas itu pasien nggak bisa beraktivitas karena ada masalah kardiopulmonal dan sistem peredaran darah gitu. Misalnya pada orang yang anemia kan hawanya lemes, atau orang yang gagal jantung itu kan ngap-ngapan rasanya, ngap-ngapan itu ya pegal dan capek gitu, gampang capek. Atau orang yang efusi pleura, orang yang TBC, jadi untuk berjalan aja rasanya sesek gitu. Nah itu bedanya. Kalau kerusakan mobilitas fisik itu pasiennya nggak bisa beraktivitas, nggak bisa jalan karena masalah muskuloskeletal. Tapi kalau intoleransi aktivitas itu karena masalah kardiopulmonal dan sistem peredaran darah gitu.
Kemudian kriteria evaluasinya ya kita harus memantau fungsi gerak pasiennya, kemudian apakah dia bisa melakukan fungsi aktivitas. Selanjutnya ini beberapa intervensi yang bisa kita lakukan. Pemantauan tingkat inflamasi pada sendi, dan kerusakan mobilitas fisik juga erat kaitannya tadi dengan nyeri ya. Biasanya kalau nyeri ya dia nggak mau gerak, nggak mau jalan gitu. Jadi kalau udah dikompres hangat dan rasa agak mendingan, dia agak rasa lemes itu buat sendinya bergerak-gerak gitu. Lalu kalau sudah dia bisa berlatih bergerak, kita bantu dengan ROM. Jadi jangan sampai udah dikompres hangat itu udah rasa mendingan, terus kita biarin aja. Nah nanti malah ada kontraktur sendinya diem aja ya, akhirnya jadi kaku gitu. Ubah posisi dengan sering gitu. Kalau di rumah sakit ya umumnya setiap 2 jam gitu. Perawat mengontrol gitu, memantau pasiennya udah miring kanan miring kiri apa belum. Kalau semuanya ketergantungan dengan perawat juga repot juga perawatnya, karena pekerjaannya banyak kan, ngurusin pasien cuma satu doang. Akhirnya kita perawat dorong pasien mempertahankan postur tegak dan duduk tinggi, berdiri, berjalan ya. Kita memotivasi kalau agar pasien itu bisa bergerak intinya gitu. Karena kalau tanpa kontraktur sendinya gitu. Ya kurang lebih perkuliahan untuk rheumatoid arthritis sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi dengan perkuliahan apa tuh SLA itu ya. Oke, terima kasih sampai di sini. Kita ada waktu sampai jam 9.30. Sebentar ya, saya istirahat dulu, saya ambil minum. Bagi kalian silahkan ngambil minum dan mengambil minum. Oke, kita masuk kuliah lagi. Materi kedua tentang systemic lupus erythematosus. Oke, masuk SLE ini ya. SLE Systemic Lupus Erythematosus, atau sering juga dikenal istilahnya ya lupus gitu aja.
tapi nama lengkapnya ya SLE. Ini kenapa sistemik? Karena dia bisa menyerang ke seluruh tubuh gitu. Nah, penyakit ini penyakit autoimun di mana organ dan sel mengalami kerusakan yang disebabkan oleh tissue binding. Ini reaksi autoantibody gitu ya. Jadi tubuh itu antibody itu merespon bahwa yang ada di tubuh kita itu adalah musuh gitu. Nah, kan ini bahaya juga. Sehingga dia tuh menyerang agar yang ada di tubuh kita tuh suruh pergi, suruh keluar gitu, diserang. Nah, ini kan ya akhirnya selama dia masih hidup ya berarti penyakit itu masih ada gitu. Nah, etiologinya ada faktor genetik, faktor yang didapatkan, dan faktor lingkungan. Tapi faktor utamanya ini memang belum diketahui. Ini di tempat kalian slide-nya itu slideshow apa dua sisi ini? Dua sisi, Pak. Oh, dua sisi ya. Saya share screen-nya pakai itu ya. Bentar saya ulangi lagi. Biar munculnya satu slide dan jadi agak lebar gitu. Nah, ini patogenesisnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada stimulus lingkungan, ada autoantibody produksi, kemudian ada autoantibody proliferasi. Ini penjelasan beberapa poin-poin penting di patofisiologinya. Faktor stimulusnya bisa dari bahan kimia, DNA bakteri, antigen, virus, fosfolipid, dinding sel, atau berasal dari dalam, yaitu protein DNA dan RNA sendiri itu. Ketika sel T teraktivasi, ini sel T itu kan dia sebenarnya berperan di sistem imun ya. Tapi ketika terjadi keeroran gitu, maka dia justru akan menyerang tubuh kita. Sel T akan merangsang sel B untuk membentuk autoantibody yang patogen. Akhirnya merespon tubuh kita itu sebagai agen patogen gitu. Nah, lanjut. Antibody ini bisa langsung menyerang ke jaringan sel tubuh seperti pada sel darah merah. Nah, makanya jadinya sel darah merahnya itu hancur. Jadi dia mengalami anemia, lemas orangnya biasanya. Nah, kemudian antibodi akan bergabung dengan antigen membentuk imun kompleks, mengalir bersama darah sampai tersangkut di pembuluh darah kapiler yang akan menimbulkan peradangan. Ini gejala klinisnya, dia menyerang ke seluruh sistem tubuh, baik muskuloskeletal, ya memang yang paling umum itu ke kulit ya, yang paling umum. Karena memang di kulit itu yang paling banyak reseptor reseptor imun alergi itu yang paling banyak itu memang di kulit. Makanya kalau orang alergi apa gitu, alergi sesuatu itu kadang-kadang seringnya berupa gatal-gatal. Meskipun nggak cuma di kulit saja. Misalnya reaksi alergi yang lain bisa berupa sesak napas gitu. Tapi memang yang paling banyak reseptornya itu di kulit. Gejala mukokutan. Mukokutan itu yang di mukus atau di ini ya di permukaan malar res, nanti ada gambarnya. Ini yang paling dianggap khas berupa erythema. Ini agak berisik dengan anak saya ini ya, lagi merengek terus ini. Kemudian penyebarannya bersifat sentrifugal. Sentrifugal itu melingkar terpusat gitu.
dapat bersatu sehingga berbentuk ruam yang tidak beraturan. Ini nanti saya bisa tunjukkan dengan gambar-gambarnya. Tapi kurang lebih itu manifestasi klinisnya itu agak sama, yaitu ruam-ruam kemerahan ini kayak gini, malar rash. Jadi kadang-kadang disebut juga kupu-kupu gitu ya, karena di sini di area wajah, di area wajah yang di dahi ini di atas itu juga ada kemerahan-kemerahan, sehingga ya kan cuma tinggal matanya doang ini yang enggak. Nih kulitnya pada mengalami kemerahan semua sehingga dia kayak kupu-kupu gitu. Ini ulkus di mulut kayak gini nih. Nah ini di palatum durum ini. Jadi di atas tuh kayak apa ya, tanda-tanda kayak mau sariawan. Ini sakit ini kayak gini. Dibuat makan juga nggak enak. Kemudian alopecia itu kerontokan rambut atau terjadi kebotakan ini. Ini makanya disebut dengan sistemik itu karena menyerang ke seluruh sistem tubuh ya. Muskuloskeletal ya kulit, ya rambut, ya jantung, paru, mana aja gitu semuanya. Tergantung dia sesuka hati dianya itu mau menyerang mana gitu. Itu yang jadi bahayanya itu di situ. Yang paling sering memang atralgia. Ini di persendian. Jadi tampilannya ya hampir agak mirip kayak tadi itu rheumatoid arthritis. Agak mirip kan kayak gini nih, jarinya bengkok-bengkok. Persendiannya juga mungkin bengkak. Tapi kalau rheumatoid arthritis dia sangat spesifik di persendiannya itu bengkak dan tidak ada kulit kemerahan. Maksudnya kulit kemerahan yang ke seluruh tubuh gitu. Tapi berbeda dengan SLE. Kalau SLE meskipun dia ada jari yang bengkok kayak gini, kayak seolah-olah seperti artritis, namun dia hampir bisa dipastikan pasti di kulitnya tuh ada yang kemerah-merahan kayak tadi itu. Yang seperti apa ya, ruam-ruam gitu. Mialgia biasanya pada terjadi di ekstremitas yang proksimal. Jadi ototnya itu kaku gitu, kayak kram. Kemudian kelainan pada ginjal, nah ini karena sistemik ya, menyerang ke ginjal juga, dia bisa mengalami proteinuria, hematuria, dan ini hipertensi kaitannya dengan jantung ya, karena di ginjal itu erat kaitannya untuk mengatur di sistem RAAS itu ya, renin angiotensin aldosteron itu. Sehingga kan dia ginjal juga tetap punya peran untuk mengatur tensi atau tekanan darah. Sindrom nefrotik ini dari proteinuria, hematuria maupun sindrom nefrotik harus dipertegas dengan cek lab. Jadi kalau proteinuria ya cek labnya urin ada kandungan proteinnya apa enggak. Hematuria ya urin di cek lab ada kandungan darahnya apa enggak. Kalau sindrom nefrotik biasanya dari tanda dan gejala secara kasat mata udah kelihatan dari pengkajian. Dia bengkak. Biasanya bengkaknya itu enggak cuma di kaki tapi ke seluruh tubuh. Jadi udem anasarka. Jadi kalau udem itu kan ada dua macam. Ada udem udem ekstremitas itu hanya di kaki gitu. Paling pol-polnya tuh sampai asites, sampai perut. Tapi kalau udem anasarka itu ke seluruh tubuh sampai ke muka-mukanya. Nah itu khas pada pasien yang mengalami sindrom nefrotik. Biasanya kalau pasien yang sindrom nefrotik, dia hasil cek urinnya juga ada protein urea gitu. Lanjut klasifikasi histopatologi. Ini kalau histopatologi sih kita nggak sampai mendalam sampai ke sana ya. Kemudian ini di jantung dan paru, beberapa penyakit yang dapat menyertai SLE ini di jantung ada perikarditis, miokarditis, vaskulitis, aterosklerosis, ada banyak gitu. Paru-paru ada bisa menjadi pleuritis. Jadi enggak pada pasien yang tadi SLE itu dia pleuritisnya itu ya karena respon imunnya, bukan akibat virus atau bakteri dari luar yang menyerang pleuranya, bukan itu. Beda sama tukang ojek atau orang yang suka keluyuran malam gitu. Dia mengalami pleuritisnya ya karena infeksi dari luar. Tapi kalau pada pasien SLE, pleuritisnya itu karena serangan dari autoimunnya itu sendiri gitu. Bisa terjadi efusi pleura, pneumonitis dan selanjutnya itu.
Gastrointestinal, nyeri akut abdomen, mual muntah, ini yang paling sering mual muntah ini ya. Kemudian hematologi ada anemia. Biasanya kalau orang mengalami anemia itu juga dia nggak enak makan dan mual muntah juga gitu. Oke, selanjutnya kalau kelainan di neurologi yang paling sering ada depresi, sakit kepala, demensia, sampai kalau koma itu yang sudah parah. Yang kadang-kadang terjadi ada peripheral neuropati. Jadi nggak kerasa gitu ujung-ujung jarinya gitu, kaki, kulitnya itu kalau disentuh sensasinya tuh rasanya kurang. Yang jarang terjadi ada paralisis. Paralisis itu ya kelemahan lah, nggak nyampe lumpuh. Kalau paralisis itu hanya kelemahan. Kemudian kriteria ACR 1997. ACR tadi itu ya di awal ada singkatannya American apa tadi lupa. Ada ini singkatannya STOAP Rain. Ada yang serositis, ini bisa berupa pleuritis maupun perikarditis. Ada oral ulcer, ini bisa diketahui dengan pengkajian ya. Kalau serositis ini kan harus dengan hasil lab ini perikarditis. Artritis bisa kita ketahui juga dengan cukup pemeriksaan fisik bisa. Photosensitivity, blood disorder, nah ini blood disorder harus dengan cek labnya juga. Renal involvement tadi gangguan di ginjal. Tadi di awal ya kita bisa mengetahui adanya sindrom nefrotik, kemudian hematuria gitu. Itu kan manifestasi klinis dari renal involvement. Kemudian ada reaksi imunologik yang abnormal. Misalnya IgM, IgG, dan IgA-nya tadi itu meningkat ya. Ada malah rash, jadi sudah ada ya. Ini nursing proses, pengkajian, dan seterusnya. Ini sebenarnya ada video nih di sini, tapi ini harus keluar dulu kayak tadi. Makanya ini mending kita lanjutkan dulu ke nursing prosesnya ya. Pengkajian, anamnesis atau wawancaranya, kita bisa ketahui nanyain ke pasien apa saja keluhannya. Enggak melulu hanya masalah kulitnya saja yang sakit atau kulitnya bersisik, itu enggak. Tapi seringkali dia mengeluh juga demam, panas. Terus kalau buat apa tuh namanya pakai baju itu nyeri gitu, karena kesentuh saja kadang-kadang sakit gitu. Kemudian kalau dia mengeluh adanya lelah, lemah, letih, lesu, itu lunglai, itu ya tanda-tanda anemia dia gitu. Kemudian kita cek juga kalau memang dia lemah, letih, lesu ya konjungtivanya apakah dia anemis apa enggak matanya. Lalu biar valid ya cek lab HB-nya turun apa enggak. Lalu untuk kulit adanya ruam eritematosus merah-merah gitu ya. Kardiovaskuler ini kita bisa mengetahui suaranya dengan auskultasi friction rate di perikardium. Jadi ada suara kayak gesekan gitu, kayak kertas digesek itu kan juga ada suara gitu ya. Nah ini friction rate itu kurang lebih bunyinya seperti itu. Jadi ketika jantung berdenyut, ini di perikardiumnya karena ada gesekan, infeksi, sehingga terdengar bunyi friction rate-nya gitu. Itu menandakan adanya miokarditis dan efusi pleura. Ini kalau pada pasien efusi pleura pas lagi inspirasi ekspirasi itu ada suaranya abnormalnya. Jadi pleuranya itu ada kayak gesekan, kertas gesekan gitu. Nah itu bukan suara normal. Kemudian sistem muskuloskeletalnya tadi ada pembengkakan sendi, nyeri tekan, rasa nyeri ketika bergerak, deformitas lah ini ya, ketidaknormalan pada sendi. Deformitas itu sebenarnya kelainan bentuk, tapi umumnya kalau mengalami kelainan bentuk pasti dia juga mengalami kelainan fungsi pasti. Sistem integumentum, lesi akut pada kulit yang terdiri atas ruam berbentuk kupu-kupu ini. Biasanya kalau yang berbentuk kupu-kupu itu kan hanya di wajah saja, karena kalau di dada, di punggung itu kan ketutupan baju jadi nggak kelihatan. Kalau di yang berbentuk kupu-kupu di mata, di wajah itu kan karena ada mata di situ, jadi mata kan nggak kena, makanya disebutnya ruam kupu-kupu gitu. Kemudian sistem renal itu ada edema dan hematuria. Tadi sudah
dijelaskan. Ini di mulut juga ada di palatum durum tadi sudah saya jelaskan lewat gambar itu ya. Jadi kayak sariawan agak kemerahan, merahnya beda dengan merah yang normal gitu. Kemudian diagnosis keperawatannya ada nyeri, kerusakan integritas kulit itu pasti, kerusakan mobilitas fisik ya kalau pasiennya ada gangguan sendi, kemudian gangguan citra tubuh pasti pasien itu apa ya namanya malu gitu lah. Nah, sedangkan untuk diagnosis yang keletihan dan intoleransi aktivitas ini erat kaitannya kalau ada masalah simptomatiknya ke organ atau sistem organ yang lain, misalnya kayak dia anemia kan akhirnya jadi keletihan, mudah lelah. Intoleransi aktivitas ya kalau dia sampai efusi pleura gitu kan, untuk bernafas juga ngap-ngapan gitu, nggak nggak lancar, untuk nafas itu pegal rasanya. Lanjut ke nyeri akut. Nyeri akut intervensinya kurang lebih agak hampir sama kayak yang SLE tadi, cuman ini bedanya kalau ini kan di kulit ya. Jadi kalau kompres hangat atau dingin, boleh kompres hangat atau dingin, tapi kalau hangat itu hati-hati ya karena ini kulitnya sensitif, mau kebakar kayak gitu. Nah, sehingga ya suhunya hangat-hangat kuku gitulah, antara berapa sih 30 derajat gitu, hangat-hangat kuku. Kemudian dorong pasien untuk mengutarakan perasaannya. Ini bedanya nyeri di sini sama nyeri yang di rheumatoid. Kalau di rheumatoid nyerinya kan itu erat kaitannya dengan muskuloskeletal, tapi kalau di sini kan nyerinya itu di kulitnya itu, jadi pakai baju juga rasanya kalau bajunya kasar itu pasien mengeluh nggak nyaman, sehingga kita intervensinya bisa di rumah sakit mendorong pasien untuk pakai baju yang halus, kemudian spraynya juga kita sering ganti gitu, satu hari sekali, setiap pagi itu diganti dengan linen yang baru gitu. Kemudian kerusakan integritas kulit ini kalau pasien keluar dari rumah anjurkan dia tuh pakai tabir surya atau ada SPF-nya nih. Ini kalau di yang apalagi kalau yang perempuan ya pasti nyari lotionnya yang SPF-nya tuh tinggi. Tapi sebenarnya SPF terlalu tinggi juga tidak direkomendasikan ya. Yang wajar yang normal saja kisaran 15 sampai 20 lah gitu. Tidak usah terlalu tinggi. Yang terlalu SPF terlalu tinggi juga ada bahayanya untuk mengiritasi ke kulit juga gitu. Surya Protect Factor. Ini kalau kalian lihat label di atau iklan di lotion itu kan ada SPF-nya itu. Jaga kelembapan kulit gitu. Untuk menjaga kelembapan kulit ya tentu dengan banyak minum ya. Jadi jangan sampai kulitnya kering, apalagi kalau musim kemarau gitu. Nah kalau di Indonesia sih mending musimnya itu hanya kemarau dan hujan. Ya kalau di luar negeri itu kan ada 4 musim gitu ya, musim panas, musim gugur semi, dan selanjutnya sebagainya. Untuk obat-obatan kolaborasi dengan tim dokter, obat-obatan yang digunakan apa saja gitu ya. Kira-kira sampai di sini. Ini kita lanjut ke nonton videonya itu ya. Bentar, saya stop dulu. Ini kita jadwal kuliah kan sampai 9:30 ya. All right. Systemic lupus erythematosus. Okay, we totally got this. Systemic is easy and refers to affecting multiple organs of the body. Erythematosus means reddening of the skin. All right. Lupus is Latin for wolf, so affects multiple organs, wolf, reddening of the skin. Not exactly. The modern use of lupus usually refers to a variety of diseases that affect the skin, which was possibly originally used since these diseases resemble a wolf bite on the patient's skin.
Is that true? Well, who knows? At any rate, systemic lupus erythematosus, or SLE, sometimes just lupus, is a disease that's systemic and affects a wide variety of organs, but notably often causes red lesions on the skin. Alright, but how does lupus affect all these organs? Well, usually the immune system protects the body's tissues from invaders, but lupus is an autoimmune disease, which means that the immune cells start attacking the tissues they're supposed to protect. With lupus, essentially any tissue or organ can be targeted. And just like a ton of other autoimmune diseases, it's not completely clear why it develops. And like most diseases, it's the result of both genetics and the environment. Alright, so let's go over a specific scenario to show how this usually plays out. Let's say this guy has susceptibility genes that make him susceptible to getting lupus. And he's exposed to UV radiation in sunlight, which we know is an environmental risk factor for lupus. Well, given enough UV rays, think like sunburn, cell's DNA can become so badly damaged, the cell undergoes programmed cell death, or apoptosis, and it dies. This produces these tiny apoptotic bodies and exposes the insides of the cell, including parts of the nucleus, like DNA, histones, and other proteins, to the rest of the body. Well, those susceptibility genes specifically have an effect on this person's immune system, such that their immune cells are more likely to think that these are foreign, or antigens. And since they're from the nucleus, we call them nuclear antigens. And those immune cells try to attack them. Not only that, though, susceptibility genes also cause this person to have less effective appearance, essentially meaning that they aren't as good at getting rid of these apoptotic bodies, so they end up having more nuclear antigens floating around. This means that B cells might swing by, see them, start the production of antibodies against these pieces of nucleus, which are called anti-nuclear antibodies. And these are present in almost all cases in lupus. Alright, so those anti-nuclear antibodies bind to the nuclear antigens, forming antigen-antibody complexes. These complexes can get into the blood and then drift away and deposit or stick to the vessel wall in all sorts of different organs and tissues, like the kidneys, the skin, the joints, and the heart. Deposited complexes then initiate a local inflammatory reaction, which causes damage through the activation of the complement system, which, after a huge cascade of enzyme activation, leaves cell membranes with channels that let fluid and molecules go in and out all willy-nilly, causing the cell to burst and die. Usually, though, you want this to happen to a foreign cell or an infected cell, not healthy cells. When tissues become damaged as a result of these immune processes, it's known as a type 3 hypersensitivity reaction. UV radiation isn't the only way to damage cells, though, right? It therefore isn't the only trigger that's thought to be associated with lupus. Other potential triggers that have been associated with lupus include cigarette smoking, viruses, bacteria, use of certain medications like procainamide, hydralazine, and isoniazid, as well as sex hormones, particularly estrogen, which might be partly why lupus is more common in women, especially considering it's about 10 times more common in women than men during reproductive years, but only about 2 or 3 times more common in childhood or past the age of 65. Okay. As a quick recap, the model that's generally thought to be what leads to the symptoms of lupus starts with some environmental trigger, which damages cells and causes apoptosis and the release of nuclear antigens. At this point, the genetic components come in, and the person likely has certain genes that make them not so good at clearing these apoptotic bodies and nuclear antigens. So you end up with a lot of nuclear antigens floating around. In combination, they probably also have genes that cause their immune cells to recognize these nuclear antigens as foreign, which initiates an immune response, creates anti-nuclear antibodies that bind to the antigens and then float around and deposit in various tissues, which causes inflammation. These deposits and inflammation seem to be the cause of most of the symptoms of lupus, which remember is a type 3 hypersensitivity reaction. Many patients, though, also develop antibodies targeting other cells, like red and white blood cells, and molecules like various phospholipids, which can mark them for phagocytosis and destruction, leading to additional symptoms. And this is considered a type 2 hypersensitivity reaction, although it isn't fully understood why some of these antibodies target specific cells and molecules develop. So the classic presentation of lupus is fever, throat pain, and a rash in a woman of childbearing age. But
the actual diagnosis is difficult because it can affect a variety of people of different gender. There are also a wide variety of symptoms. There are general symptoms like fever and weight loss, as well as specific symptoms depending on the organ system being affected and damaged. In fact, it's so unpredictable that a diagnosis is given only when four or more of important diagnostic criteria are met. The first two have to do with the skin and often happen with some exposure areas. The first is a malar rash, meaning a rash over the cheeks that swells the nasolabial folds, sometimes just called a butterfly rash, and this appears after sun exposure. Second is a discoid rash, which are chronic rashes in sun exposed areas that are plaque-like or form a sort of patchy redness and swell. Finally, a general photosensitivity of the skin, essentially a catch-all category for other rashes that happen to sun exposed areas, typically only lasting a couple days. Another type of tissue that can be damaged is the mucosa, which is an inner membrane of various tissues. So the fourth criteria is ulcers in the mucous membrane of the mouth. Along with the mucosa, lupus can also affect the serosa, which is like the outer membrane of the organ. So if it gets inflamed, people get serositis, which can manifest as something like pruritus, which is inflammation of the lungs and the heart, or pericarditis, inflammation of the lungs. Although this isn't strictly a criteria, it's worth noting that lupus can affect any layer of the heart, meaning in addition to inflammation of the heart, it might also have inflammation of the endocardium and myocardium, leading to endocarditis and myocarditis. Which the former presents as lipid sac endocarditis, where vegetations grow in the joint systems of blood clotting proteins and immune cells around the mitral valve. Next, if the joints are inflamed, patients might also develop arthritis, specifically needing two or more joints to meet the criteria. If the kidneys are affected, patients might develop renal disorders, like abnormal amounts of urine protein, or diffuse proliferative glomerulonephritis, inflammation of the glomerulus. For reasons that are completely understood, some autoantibodies that target receptors in the brain have been implicated as well. And this can cause neurological disorders like seizures and psychosis. Sort of along the same lines, patients who have autoantibodies against components of the blood, causing various neurologic disorders. For example, they get anemia if blood cells are targeted, thrombocytopenia if platelets are targeted, and leukopenia if white blood cells or pink cells are targeted. And that last one is kind of a mind bender because it means that your immune system is in your immune system. Alright, so the last two criteria have to do with specific antibodies being found in the blood. The first one being anti-nuclear antibodies, which we already went through. Now, a large proportion of patients with lupus, meaning this test is very sensitive. But this test isn't very specific, since these are also seen in other autoimmune diseases. Finally, they can have some other self-directed antibody that isn't anti-nuclear antibody, which can be one of three types. It could be anti-SNP, which is an antibody with small ribonucleoproteins, or it could be anti-dsDNA, which is against double-stranded DNA, and it's often seen more during periods of lupus disease. But these two are relatively specific for lupus. A third type of antibody, though, is anti-phospholipid antibody, which is actually usually against proteins that are bound to the vasculature and is less specific for lupus, meaning that it can help with other situations. There are three types of antiphospholipid antibodies: anti-cardiolipin, which can cause positive tests for syphilis, since anti-cardiolipin antibodies are also sometimes called syphilis. The other two are lupus anticoagulant, also known as lupus antibody, and anti-beta-2 glycoprotein 1. Sometimes, because of these, patients will develop antiphospholipid syndrome, where the antiphospholipid antibodies cause a hypercoagulable state, meaning they're more prone to developing plaques and other complications like deep vein thrombosis, hepatic vein thrombosis, and stroke. These patients often end up needing lifelong anticoagulation therapy. So lupus is characterized by periods of flare-ups and periods of remission. So treatment is often aimed at preventing flares or limiting how severe they are when they do happen. To help prevent flares, some patients might have to avoid sunlight exposure with or long-stay clothes. To reduce severity of flares, corticosteroids might be used to help limit the immune response. And finally, if symptoms are really severe,
certain immunosuppressive drugs to give. Thanks for watching. You can help support us by donating on Patreon or subscribing to our channel or telling your friends about us on social media. Oke, sampai di sini sudah selesai untuk videonya. Ya, oke teman-teman, mahasiswa, apakah ada pertanyaan dari beberapa materi yang kita sampaikan tadi itu? Atau ini udah mau masuk kuliah berikutnya ya? Silakan si Pen laporan, mungkin ini mau kuliah atau cukup sampai di sini? Buat kuliah selanjutnya praktikum keperawatan medikal bedah Pak, tapi praktikumnya sudah selesai jadi cuma absensi saja. Oh begitu. Ya, ya sudah. Ini lanjutkan ke aktivitas kalian. Mau belajar atau mau tidur ya, terserah ya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Barangkali ini ada yang mau bertanya, ada yang mau didiskusikan. Seperti biasa kita hitung sampai 5 ya. 1, 2, 5. Bapak izin bertanya. Tuh, udah 5 ya berarti. Tadi Kokom ya pertama. Setelah Kokom siapa tadi? Yurice apa ya? Yurice. Lalu siapa lagi ya tadi? Oke, dari Kokom dulu boleh. Ya, Pak izin bertanya. Kalau di keseharian gitu kan, ada orang yang tanya kayak gini. Neng kalau misalnya sakit rematik itu biar nggak sakit diapain ya kayak gitu Pak. Jadi kan mau jawabnya juga bingung gitu karena nggak bisa ngasih diagnosis juga. Terus nggak ada pemeriksaan lebih lanjut juga. Jadi itu bagaimana ya Pak? Menanggapi gitu. Ya, tadi itu yang kompres hangat itu. Kompres hangat. Itu solutif menurut saya. Ya, kita apalagi mahasiswa, levelnya mahasiswa kan juga kita mahasiswa belum punya wewenang gitu ya. Lagian masyarakat juga maunya tuh kan ekspektasinya tinggi banget ke kita. Taunya Kokom dan teman-teman kuliah di keperawatan ya udah sakti kayak gitulah. Penyakit apa aja tuh tahu diapain, ditanganinya, obatnya apa. Taunya masyarakat tuh kayak gitu. Nah, kita menghadapi yang kayak gitu pakai intervensi keperawatan yang aman. Artinya kita juga tidak beresiko untuk dituntut secara hukum, kemudian resiko komplikasinya dari intervensi itu juga nggak ada gitu. Beda kalau misalnya, oh Pak sini disuntik, wow itu masuk ranah hukum bisa nih, kan bahaya juga kalau kayak gitu. Nah sehingga kita untuk menghadapi yang kayak gini, yang rematik, kompres hangat itu, kompres hangat gitu ya. Cuman hangatnya ya hangat-hangat kuku atau ini hati-hati kalau ya kalau cuman rematik dan dia nggak SLE sih nggak apa-apa kalau hangatnya agak dihangatin lagi. Tapi kalau dia SLE beresiko lah untuk terlalu hangatnya tuh terlalu tinggi itu ya beresiko ngerusak kulit gitu. Jadi kalau di SLE ya hangat-hangat kuku, tapi kalau pasien cuma artritis saja ya persendiannya itu di kompres hangat gitu. Ada penelitian juga ya kalau konsumsi vitamin C juga membantu peluruhan lemak-lemak di persendian itu. Begitu Kokom yang bisa saya bantu jawab gitu ya untuk menghadapi masyarakatnya gitu. Kompres hangat itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kemudian yang selanjutnya tadi Yurice apa ya? Silakan. Iya Pak, ini bertanya Pak, kan biasanya tuh ada kebiasaan orang yang suka kalau pegel-pegel itu sendinya yang jari-jari gitu Pak, ditekuk-tekuk yang sampai bunyi klak-klak gitu ya. Iya, kelak-kelak gitu ya. Sampai Terus? leher kadang juga kayak gitu. Itu sebenarnya baik nggak sih Pak? Ada yang bilang katanya itu bisa bikin pelapukan sendi, ada yang bilang itu ya nggak apa-apa, kan itu peregangan sendi gitu. Itu yang benar gimana ya Pak? Oh iya.
Kalau dari buku yang saya baca, saya pernah membaca buku apa ya, tapi itu memang terjemahan. Itu jadi apa namanya, bunyi krek 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 kayak gitu yang di persendian itu, kalau bahasa mudah sayanya tuh kayak gini, itu karena peledakan cairan sinovial gitu. Jadi di persendian itu kan ada cairan pelumasnya yang disebut dengan cairan sinovial. Nah, cairan sinovial juga banyak oksigennya di situ gitu. Nah, ketika kita lagi capek gitu di peregangan bunyi krek krek kayak gitu, nah itu karena ada benturan oleh dua sendi yang dua tulang ya. Kalau sendi kan otomatis dua tulang ya. Nggak mungkin kalau satu tulang ada sendinya kan nggak bisa. Nah, akibat benturan dua tulang tadi itu yang ditekuk kayak gitu, sehingga dia meledak dan berbunyi kletuk kayak gitu. Nah, respon di orang, di kita yang menekuk jari-jarinya itu, kan kadang-kadang jadi rasanya seger atau lebih rileks atau gimana gitu ya. Nah, lebih rileksnya itu ya karena dari cairan sinovial itu ada oksigennya, sehingga dia kan meledak, kemudian dia mengoksigenasi jaringan sekitarnya. Jadi ngerasanya enakan gitu. Dan kemudian dari peregangan tadi itu kan ototnya ketarik kayak gitu ya, ototnya ketarik, baik otot yang di tubuh, otot-otot yang besar maupun otot-otot yang kecil yang di jari-jari tangan itu kan otot-ototnya kecil, tapi kalau yang di leher itu kan gede, ada sternocleidomastoideus gitu, musculus serratus anterior yang di dada, yang di punggung gitu, pectoralis major, itu kan otot-otot yang gede. Nah, itu kan mengalami peregangan. Jadi kita agak sedikit mengalami apa ya, lebih agak seger kayak gitulah. Nah, itu sebenarnya alasannya seperti itu, Yurice. Lalu terkait bagaimana, apakah ini baik apa enggak gitu. Kalau terlalu sering akhirnya enggak jadi baik. Contohnya yang di jari. Jari kan sendinya banyak ya, yang di jari-jari tangan gitu loh. Kalau terlalu sering itu akhirnya ledes. Ledes itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya kan karena sering dibenturkan gitu, antar tulang dibenturkan karena ditekuk-tekuk kayak gitu kan akhirnya sering berbenturan. Nah, akhirnya itu bisa menjadi peradangan gitu. Jadi nggak baiknya di situ, nggak baiknya kalau terlalu sering itu kan sama saja kita membenturkan tulang-tulang persendian gitu. Tapi kalau hanya sekedar peregangan kayak gitu sih dan nggak sengaja bunyi kretak-kretak itu sih ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya kayak yang di leher, kita terlalu sering kretak-kretak sana sini bahkan sampai keras banget, itu juga beresiko. Nanti kalau cedera servikal bagaimana? Nah, kan berbahaya. Begitu ya, Yurice, jawaban dari saya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang lain? Nggak ada ya? Saya hitung lagi sampai 5. 1, 2, 5. Oke, nggak ada. Berarti kita cukupkan perkuliahan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Saya tutup sampai di sini. Segala kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.